sih hari ini gue ngomongnya belibet banget. Kasih tahu. Halo guys, ketemu lagi sama aku Eka Kartika di Kasih Tahu. Jadi nggak terasa ini udah Eka Kasih Tahu episode yang keempat. Ya, di episode yang keempat ini kita akan membicarakan tentang sebuah negara yang sangat terkenal dengan sepak bolanya. Ya, salah satu negara yang terkenal dengan sepak bolanya yaitu Portugal. Jadi hari ini kita ngomongin tentang fun fact yang ada dari negara Portugal. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke fun fact yang pertama. Yang pertama ada separuh dari negara yang disebut sebagai negara dunia baru ini pernah menjadi milik Portugal. Jadi pada tahun 1494 ada yang namanya perjanjian Tordesillas, di mana ketika perjanjian itu ditandatangani, Portugal ini mendapatkan hak kepemilikan dari sebagian besar negara-negara yang kita sebut sekarang industri baru. Nah, termasuk Brazil dan sebagian Afrika dan juga Asia. Jadi waktu itu Kekaisaran Portugis, waktu itu namanya Portugis ya. Sebenarnya adalah kerajaan global pertama dalam sejarah. Dan negara ini juga adalah salah satu kekuatan kolonial yang berumur paling lama di dunia. Jadi pada tahun 1808, Dom João, yaitu Raja Portugal pada saat itu, pindah ke Brazil dan memproklamasikan satu negara bagian yang mencakup Portugal, Brazil, dan Algarves. Jadi satu negara bagian ini disebut kerajaan yang tiga negara ini tadi dan berlaku efektif pada tahun 1815 sampai 1822. Dan ibu kota kerajaan baru ini adalah Rio de Janeiro. Dan kerajaan itu dibubarkan pada tahun 1822 setelah raja kembali ke Portugal pada tahun 1821. Dan dia meninggalkan putranya Pangeran Dom Pedro untuk memerintah Brazil. Dan pada saat pemerintahan si Dom Pedro ini, negara tersebut segera memproklamasikan kemerdekaan dari Portugal. Fun fact yang kedua. Jadi yang kedua itu bahasa Portugis adalah bahasa resmi dari 9 negara. Jadi di seluruh dunia ini lebih dari 236 juta orang di seluruh dunia ini adalah penutur asli bahasa Portugis. Jadi bahasa Portugis ini ada di Portugal, Brazil, Tanjung Verde, Angola, Mozambik, dan termasuk juga Timor Leste, tetangga kita, atau mungkin mantan negara kita. Bukan mantan negara sih, mantan bagian dari kita, Timor Leste. Fun fact yang ketiga, Portugal adalah negara yang paling tua di Eropa. Jadi negara ini diproklamasikan itu di tahun 1139, di mana di situ Alfonso Henrique dinobatkan sebagai raja pertama, begitu. Dan negara itu tetap menjadi kerajaan selama hampir 800 tahun dan setelahnya sampai revolusi 1910 yang berhasil oleh Partai Republik Portugis, dan setelah itu dia udah nggak kerajaan lagi. Oke, lanjut. Fakta yang keempat, kayaknya Portugal ini
yang sangat identik dengan hal-hal yang tertua, terlama, dan lain-lain sebagainya. Jadi fakta yang keempat ini ada, toko buku tertua di dunia berada di ibu kota Portugal. Jadi toko buku yang bernama Bertrand atau Livraria Bertrand didirikan pada 1732 dan terletak di Lisbon. Toko buku ini menjadikan Toko buku ini menjadi toko buku tertua yang masih beroperasi hingga saat ini. Jadi dari zaman 1732 itu sampai sekarang dia masih beroperasi. Dan toko buku Moravia yang tertua berikutnya dibuka di Pennsylvania pada tahun 1745. Fun fact yang kelima, di mana Portugal ini adalah produsen gabus terbesar di dunia. Portugal menghasilkan 70% ekspor gabus dunia. Ini luar biasa. Sebuah prestasi yang unik tentunya. Fun fact berikutnya lagi-lagi tentang tertua gitu. Jadi salah satu universitas tertua di Eropa adalah universitas yang ada di Portugal, namanya University of Coimbra, didirikan pada 1290 dan sekolah tersebut sekarang memiliki lebih dari 20.000 siswa dan telah dinobatkan sebagai situs warisan dunia resmi oleh UNESCO. Dan universitas ini didirikan oleh Raja Denis, seorang raja yang dikenang atas kontribusinya pada warisan sastra dan pertanian Portugal. Next, Portugal memiliki jembatan terpanjang kedua di Eropa. Jembatannya namanya Vasco da Gama di Lisbon, memiliki panjang 3,6 mil atau setara dengan 12,3 km. Dan ini adalah jembatan yang paling panjang kedua di Eropa. Dan sebenarnya jembatan ini menduduki peringkat pertama sampai selama sekitar 20 tahun sampai pada tahun 2018 sebuah jembatan yang lebih panjang dibangun di Rusia, yaitu namanya jembatan Crimea. Jadi terakhir dia menyandang status nama ini jembatan terpanjang pertama itu 2018 dan setelah itu dia menjadi jembatan terpanjang kedua. Lagi-lagi masalah tua dan lama. Next, ada Portugal dan Inggris memiliki aliansi diplomatik tertua di dunia. Di aliansi Inggris dan Portugis ditandatangani pada tahun 1373 dan masih berlaku hingga saat ini. Dan kedua negara ini telah berperang untuk membela satu sama lain. Ya, dulu kan kayak sekutu-sekutu gitu ya. Kalau misalnya sekutunya di sebuah negara itu, misalnya negara A dan negara B, nah mereka bersekutu. Jadi kalau negara B ini diserang, negara A juga otomatis merasa diserang dan dia juga akan ikut ofensif gitu. Ikut menyerang gitu karena sekutunya. Kayak gitu guys. Dan contohnya itu ya pada perang Semenanjung Iberia, di mana perang itu melibatkan kedua negara ini karena mereka saling mendukung satu sama lain. Next, Portugal adalah salah satu negara
yang menjadi salah satu tempat selancar terbaik di dunia. Dan karena Portugal memiliki garis pantai sepanjang 497 mil atau 800 km dan dikenal memiliki 364 hari berselancar per tahun. Dan hal ini menjadikannya menjadi tujuan populer bagi para perselancar dan pengunjung pantai dari seluruh dunia. Jadi yang cinta pantai, datang ke Portugal. Yang berikutnya ada Lisbon, pernah dilanda gempa yang merupakan salah satu gempa terkuat dalam sejarah Eropa. Pada tanggal 1 November 1755, Lisbon dilanda gempa bumi berkekuatan 9,0 skala Richter yang diukur oleh tsunami dan yang diikuti oleh tsunami dan kebakaran yang membuat sebagian besar kota menjadi puing-puing. Ya, gempa buminya melanda pada All Saints Day, hari libur besar yang melibatkan gereja-gereja yang dipenuhi dengan lilin yang menyala saat gempa melanda. Saat gempa melanda, banyak dari lilin yang roboh dan menyebabkan kebakaran. Sejumlah 275.000 penduduk tewas dan 85% bangunan kota ini hancur. Dan penduduk setempat berbicara tentang bencana alam yang menghancurkan hingga hari ini. Jadi itu kayak kenangan yang kelam gitu ya. Next, Portugal adalah kekuatan kolonial pertama yang menghapuskan perbudakan. Jadi meskipun banyak terlibat dalam perdagangan budak Atlantik, Portugal menghapus perbudakan sejak tahun 1761. Jadi setengah abad sebelum Inggris, Prancis, Spanyol, atau Amerika Serikat menghapuskan perbudakan di negara mereka. Dan yang terakhir ada musik fado. Musik fado ini merupakan warisan budaya. Musik fado ini tuh dalam bahasa Portugisnya artinya takdir, adalah genre musik yang berasal dari perkotaan Lisbon sekitar sebelum 1820, dan fado adalah gaya musik rakyat yang menyedihkan dan menyentuh hati yang biasanya dinyanyikan oleh orang-orang biasa dan diturunkan dari generasi ke generasi secara lisan. Jadi genre musik ini dinobatkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO pada tahun 2011. Jadi guys, itu tadi dia fun fact tentang Portugal. Aku berharap kalian enjoy tentang satu negara yang luar biasa ini, dan sampai jumpa di kasih tahu berikutnya atau di video-video lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya. Dan sampai jumpa di sesi diskusi kita berikutnya. Sesi diskusinya di mana? Di kolom komentar. Oke? Oke guys, thank you banget udah nonton. Te amo. See you guys.